berulang kali. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu telah melihatnya di dapur secara teratur, tetapi mereka mungkin tidak menyadari kekuatan penuhnya jika digunakan dengan benar. Banyak orang tua percaya bahwa bangun malam untuk buang air kecil adalah hal yang wajar, karena itu adalah bagian alami dari penuaan. Namun, saya sering mengingatkan pasien saya bahwa wajar bukan berarti harus dibiarkan. Semakin sering tidur di malam hari, semakin buruk kesehatan secara keseluruhan. Coba ingatkan kepada ibu dan bapak bagaimana rasanya bangun pagi setelah tidur terputus 3 atau 4 kali dalam semalam. Apakah Anda merasa lebih segar atau lesu? Apakah ibu bapak ingin sarapan dengan semangat atau hanya ingin berbaring? Ketika tidur terganggu, tubuh tidak dapat menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon, dan memperbaiki sel. Akibatnya, keesokan hari Anda akan merasa tubuh lemah, kehilangan daya ingat, dan suasana hati mudah berubah. Di ruang praktik, saya sering melihat orang tua yang mengeluh sakit hanya karena mereka tidak tidur. Setiap pagi, seorang ibu berusia 70 tahun mengeluh nyeri sendi, perut kembung, dan kepala yang berat. Kami menemukan bahwa ia bangun lebih dari 3 kali setiap malam untuk buang air kecil. Sistem kekebalan tubuh secara bertahap menurun ketika tidur malam diganggu terus-menerus. Untuk alasan ini, nokturia tidak boleh dianggap sepele. Lebih dari itu, masalah tidur dapat memperparah kondisi utama orang tua dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Ketika gula darah tidak stabil karena kurang tidur, tubuh akan membuang cairan lebih sering yang membuat lingkaran menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. Semakin sering bangun, metabolisme menjadi lebih buruk dan fungsi ginjal menjadi lebih buruk dalam jangka panjang. Karena itu, saya meminta ibu dan bapak untuk menunjukkan perhatian. Tidur malam adalah bagian penting dari pemulihan tubuh. Dan sekarang adalah saatnya untuk mencari solusi menyeluruh jika kebiasaan buang air kecil yang berulang adalah sumber gangguan tidur. Bukan hanya mengurangi jumlah minuman yang diminum setiap malam, tetapi juga meningkatkan jumlah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Utamanya jenis sayuran yang dapat membantu ginjal dan mengurangi frekuensi buang air kecil tanpa obat. Selama beberapa tahun membantu orang tua, saya sering mendengar pertanyaan yang sama. Apakah ada cara alami untuk menghindari pergi ke kamar mandi setiap malam? Dan, untuk menjadi jujur, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Namun, jika dilakukan secara teratur, kebiasaan kecil dapat berdampak besar. Memerhatikan jenis sayur yang dimakan adalah salah satu kebiasaan. Sederhana, bukan? Namun, ada kekuatan yang sering kita abaikan di balik kesederhanaan itu. 3 jenis sayur yang akan kita bahas tidak biasa atau mahal. Sebaliknya, ketiganya sering dilewati di pasar atau tukang sayur langganan tanpa kita sadari bahwa mereka memiliki manfaat besar untuk membantu tubuh menyeimbangkan tingkat cairan, meredakan tekanan pada ginjal, dan mencegah kenaikan gula darah. Dengan mengubah lauk malam mereka dari makanan berlemak menjadi sayur-sayuran, sebagian pasien saya mengalami perubahan besar. Mereka mulai pagi dengan tubuh yang lebih ringan, dan mereka tidak lagi terbangun karena keinginan untuk buang air kecil. Saya menyadari bahwa setiap orang unik, tetapi saya selalu melihat satu hal yang sama. Tubuh kita sangat responsif terhadap makanan yang mendukung fungsinya. Ibu dan bapak mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin makan malam dengan sayur membuat kita tidur lebih nyenyak? Jawabannya terletak pada cara tubuh bekerja dengan lembut namun konsisten. Tubuh tidak lagi menyimpan cairan berlebihan setelah mengonsumsi sayur-sayuran yang kaya air dan serat.
ketika gula darah stabil berkat nutrisi yang tepat, penyaringan malam yang cepat tidak lagi membebani ginjal. Selain itu, ketika tingkat peradangan berkurang, sistem metabolisme juga bekerja dengan lebih santai. Sebelum kita berbicara tentang sayuran pertama, saya ingin mengajak ibu dan bapak berhenti sejenak dan bertanya, apakah makanan yang kita pilih selama ini benar-benar membantu kita tidur? Atau justru memperberat fungsi organ kita saat kita telam saat tidur? Jika jawabannya adalah yang kedua, kita harus mulai mengubah makanan kita, walau sedikit demi sedikit. Bapak dan ibu yang saya hormati, pernahkah Anda merasa berat di sore hari karena cairan menumpuk di tangan atau pergelangan kaki Anda? Tubuh kemudian mulai membuang ketika malam tiba. Itu dilakukan dengan cara yang mengganggu. Siklus buang air kecil berulang yang membuat kita bangun dari tidur adalah hal yang sering terjadi pada orang tua. Selain itu, tidak banyak orang yang menyadari bahwa solusi alaminya dapat dimulai dari dapur rumah mereka sendiri. Secara khusus, dari mentimun. Mentimun bukan hanya hiasan untuk lalapan atau piring. Salah satu sayuran paling kaya hidrasi, ia mengandung lebih dari 95% air. Namun, itu bukan hanya kandungan airnya. Mentimun, selain rasanya yang luar biasa, memiliki sifat diuretik yang halus, yang berarti membantu tubuh mengeluarkan cairan yang berlebihan secara lembut dan tidak memaksa. Dalam bidang medis, hal ini telah terbukti. Menurut sebuah artikel dalam Journal of Medicinal Food tahun 2013, cucur bitacin dan flavonoid mentimun memiliki sifat diuretik yang sederhana yang dapat membantu menyeimbangkan tingkat cairan dalam tubuh. Efek ini sangat penting bagi orang tua, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tidak stabil atau retensi cairan. Untuk alasan apa ini penting? Karena ketika cairan disimpan terlalu lama, tubuh cenderung mengeluarkannya pada waktu yang salah. Seperti saat kita beristirahat di malam hari. Akibatnya, tubuh bangun berkali-kali hanya untuk mandi. Selama periode pemulihan, tidur terganggu, yang dapat memperburuk kondisi ginjal dan jantung. Mentimun tidak memiliki kalori dan tidak mengandung gula, sehingga cocok bagi mereka yang memiliki diabetes atau prediabetes dan ingin menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil tanpa khawatir akan kenaikan glukosa. Mentimun dengan kadar indeks glikemik yang rendah membuatnya aman untuk dikonsumsi secara teratur tanpa mengganggu metabolisme Anda. Bagi orang tua, konsumsi mentimun lebih baik di sore hari atau awal malam daripada menjelang tidur. Bisa disajikan sebagai salad dengan minyak zaitun dan sedikit perasan jeruk nipis, atau bisa diiris tipis dan dimasukkan ke dalam air minum sebagai air infus. Rasanya segar dan ringan. Yang paling penting, membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan sebelum tidur. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, mengapa saya tetap bangun malam-malam meskipun saya sudah berhenti minum air?" Jawaban saya adalah, tidak hanya jumlah minuman yang kita minum, tetapi juga kapan dan apa yang kita minum. Mentimun tidak menahan cairan. Itu membantu tubuh melepaskannya dengan benar. Oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu ingin memulai dengan sesuatu yang sederhana, namun mengandung banyak manfaat, tambahkan mentimun ke dalam makanan mereka setiap hari. Tidak ada alasan untuk menunggu gejala menjadi lebih parah. Mulailah sekarang dengan menggunakan satu pilihan sederhana yang akan membantu Anda tidur lebih tenang dan bangun dengan energi di pagi hari. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Bu Marni, seorang pasien berusia 66 tahun. Tampaknya dia datang dengan keluhan yang sederhana. Keinginan untuk buang air kecil membuatnya terbangun setidaknya 2 kali setiap malam. Ternyata, menu makan malamnya selama ini terdiri dari nasi, lauk goreng,
dan snack manis setelah makan. Saya ingin membuat perubahan kecil dengan menambahkan zucchini tumis ke nasi atau lauk berat. 2 minggu kemudian, Bu Marni kembali dan tersenyum sambil mengatakan, "Dokter, saya tidak mengatakan ini ajaib, tapi saya tidur lebih lama dan bangun pagi dengan mudah." Meskipun zucchini mungkin asing bagi sebagian orang Indonesia, sekarang dapat ditemukan dengan mudah di pasar swalayan dan pedagang sayur yang mengikuti tren. Bentuknya seperti timun Jepang, kulitnya hijau tua, dan jika dimasak ringan, teksturnya lembut. Ini unik karena dapat membantu tubuh menyeimbangkan gula darah sekaligus menjaga hidrasi dengan halus, yang sangat penting bagi tubuh lanjut usia saat tidur. Kondisi gula darah yang tidak stabil di malam hari dapat menyebabkan ginjal bekerja lebih keras bagi ibu dan bapak yang memiliki diabetes atau tekanan darah tinggi. Banyak orang terbangun berulang kali di malam hari karena tubuh mereka berusaha membuang kelebihan gula melalui urin. Zucchini memainkan peran di sini. Ia adalah pilihan makan malam yang menenangkan dengan sedikit karbohidrat, serat, dan air serta mineral seperti kalium. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah dikunyah oleh orang tua dengan masalah gigi atau pencernaan. Zucchini tidak membuat Anda berat atau begah sebelum tidur karena mudah dicerna. Salah satu cara favorit saya untuk menyarankan pasien saya adalah membuat zoodles yang terbuat dari zucchini sebagai pengganti mie. Sangat tipis irisan, tumis dengan sedikit minyak zaitun, bawang putih, dan taburan rempah-rempah. Rasanya gurih dan mengenyangkan dan tidak mengganggu pencernaan Anda. Jika orang tua lebih suka makanan yang praktis, zucchini juga bisa dipotong dadu, ditambahkan garam dan minyak zaitun, lalu dipanggang selama 15 hingga 15 menit. Makan malam dengan sajian ini bisa membuat Anda tidur lebih nyenyak. Saya menyadari bahwa mengubah kebiasaan makan malam adalah tantangan yang sulit. Namun, seperti yang dialami Bu Marni, perubahan kecil dapat membawa dampak yang signifikan. Selain itu, jika ibu dan bapak belum pernah mencoba zucchini sebelumnya, sekarang mungkin waktunya. Bukan karena ia sayuran ajaib, itu karena tubuh kita selalu menanggapi makanan yang tepat. Bapak dan Ibu, apakah makan malam yang Anda konsumsi tadi membantu Anda beristirahat atau justru menyulitkan Anda untuk beristirahat? Mungkin Anda hanya perlu meletakkan 1 potong zucchini di piring Anda malam ini untuk menemukan jawabannya. Jika Bapak dan Ibu sering merasa lelah setiap pagi, meskipun sudah tidur 6 jam, kemungkinan besar kualitas tidur mereka terganggu oleh beban kerja ginjal yang berlebihan di malam hari yang sering tidak disadari. Ketidakseimbangan gula darah dan cairan tubuh yang tidak stabil adalah salah satu pemicu yang paling sering saya temui. Dalam situasi seperti ini, salah satu sayuran yang paling sering saya sarankan kepada pasien saya adalah bayam. Bayam bukan hanya sayuran hijau yang biasa digunakan di dapur Indonesia. Ia adalah sumber alami yang sangat baik dari kalium, magnesium, dan antioksidan yang penting untuk fungsi ginjal, menstabilkan gula darah, dan membantu sistem metabolisme bekerja lebih pelan dan seimbang, terutama saat tubuh siap untuk tidur. Bayam mengandung magnesium yang meningkatkan sensitivitas insulin. Saat insulin bekerja lebih baik, tubuh dapat memproses glukosa dengan konsisten tanpa membebani ginjal. Tubuh seringkali menghasilkan lebih banyak urin karena kenaikan glukosa pada malam hari, yang mendorong orang untuk bangun dan buang air kecil. Bayam secara tidak langsung membantu tidur malam menjadi lebih tenang dengan membantu insulin bekerja lebih baik. Bayam mengandung antioksidan seperti vitamin C dan E yang membantu
mengurangi peradangan tingkat sel. Peradangan ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi dalam jangka panjang dapat memperburuk kondisi ginjal, pembuluh darah, dan bahkan fungsi jantung. Sebuah publikasi dari Nutrition Journal tahun 2019 menemukan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi sayuran hijau berdaun seperti bayam secara teratur memiliki tingkat inflamasi sistemik yang lebih rendah dan fungsi metabolik yang lebih baik. Bayam juga mengandung kalium yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Tubuh dapat menahan terlalu banyak cairan atau kehilangan cairan terlalu cepat saat keseimbangan elektrolit terganggu. Disebabkan dorongan untuk buang air kecil di malam hari, keduanya dapat mengganggu tidur. Kalium yang terkandung dalam bayam membantu menjaga ritme tetap stabil, sehingga ginjal tidak perlu mengejar waktu di malam hari untuk membuang lemak yang terkumpul dari siang hari. Ada banyak pilihan untuk bapak dan ibu yang ingin memasukkan bayam ke dalam menu harian mereka. Bayam dapat ditumis dengan bawang putih dan minyak zaitun, dicampur ke dalam sup sayur bening, atau bahkan dicampur dengan sedikit tempe dan ubi untuk makan malam sehat yang mudah dicerna. Perlu diingat bahwa bayam harus dikonsumsi 2 hingga 3 jam sebelum tidur, agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencernanya dengan baik. Banyak dari kita mengenal bayam sejak kecil, tetapi mungkin tidak memahami manfaatnya sebagai penyeimbang tubuh alami. Jadi, apa yang bisa saya makan malam ini agar tidak terbangun karena keinginan untuk buang air kecil lagi? Seikat bayam segar yang disimpan di dapur mungkin merupakan solusi yang paling halus dan alami. Waktu yang tepat untuk makan sayuran seperti zucchini, mentimun, atau bayam sangat penting bagi ibu dan bapak. Ini juga berlaku untuk jenis sayurnya sendiri. Tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna dan menyeimbangkan cairan sebelum tidur di usia lanjut. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk makan sayuran 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Makan malam harus diselesaikan sebelum pukul 6.30 jika bapak dan ibu biasa tidur pukul 9 malam. Selama jeda waktu ini, ginjal dan sistem pencernaan dapat beristirahat dengan tenang di malam hari. Ingatlah untuk tidak makan sayur saat tidur dengan perut kosong. Makan makanan tinggi serat seperti bayam saat perut kosong dapat menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan, terutama bagi orang tua yang mengalami masalah lambung. Coba ganti roti manis atau biskuit dengan salad mentimun atau bayam jika orang tua Anda sering ngemil di malam hari. Rasanya ringan dan segar dan tidak membebani tubuh. Air dengan irisan mentimun adalah alternatif yang lembut untuk teh manis dan tetap memberi Anda hidrasi sebelum tidur. Saya ingin bertanya, jam berapa biasanya bapak dan ibu makan malam? Apakah Anda langsung tertidur setelah makan? Pertanyaan sederhana itu mungkin akan membantu kita memahami mengapa tubuh lebih gelisah di malam hari. Meskipun ketiga sayuran yang kita bahas sangat baik untuk sebagian besar orang tua, ada beberapa kondisi di mana orang tua harus lebih waspada, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal jangka panjang, terutama ginjal stadium lanjut, atau memiliki batasan terhadap konsumsi mineral tertentu. Bayam yang kaya kalium adalah salah satu contohnya. Meskipun kalium penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi otot, kelebihan kalium dapat membahayakan jantung pada penderita gagal ginjal yang lebih parah. Jika dokter memberitahu bapak atau ibu untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi kalium, bayam mungkin bukan makanan yang tepat untuk mereka makan. Namun, ini tidak harus dikonsumsi secara teratur. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang memahami riwayat kesehatan keluarga Anda
jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan Anda. Tidak ada salahnya meminta saran yang lebih spesifik sebelum mengubah diet Anda, karena tidak semua sayuran cocok untuk setiap orang. Namun, orang tua umumnya tidak memiliki batasan untuk mengonsumsi mentimun, zukini, dan bayam, asalkan dikonsumsi dengan bijak, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Saya ingin bertanya, apakah dokter pernah menyarankan Bapak atau Ibu untuk mengurangi jumlah sayuran tertentu yang mereka makan? Jika pernah, saatnya untuk merevisi menu harian Anda agar tetap aman dan penuh nutrisi. Saya hormati Bapak dan Ibu. Kami telah melakukan penelitian tentang 3 jenis sayuran sederhana yang memiliki manfaat yang signifikan untuk membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Mentimun menyegarkan tubuh, membantu menghilangkan cairan berlebih, dan menjaga hidrasi tanpa membebani ginjal. Zukini berfungsi sebagai penyeimbang, menstabilkan gula dalam darah, dan membantu ginjal bersantai dari beban harian. Bayam, tanaman hijau pekat, menenangkan peradangan, membantu tubuh tetap rileks sepanjang malam, dan meningkatkan kualitas tidur dari dalam. Saya ingin mengutip salah satu kalimat yang saya anggap benar. Setiap transformasi besar dimulai dengan dapur kecil Anda. Bukan dari toko obat atau rumah sakit, tetapi dari makanan kecil yang dibuat oleh Bapak dan Ibu setiap hari. Silakan like dan bagikan jika Anda pikir video ini bermanfaat. Di bagian komentar, saya juga ingin tahu apa sayur yang ingin Anda coba malam ini. Semoga malam ini Bapak dan Ibu beristirahat dengan damai, dan semoga tubuh Anda menjadi lebih kuat seiring waktu, tidak hanya karena usia, tetapi secara bertahap. Bertemu lagi di video berikutnya.